Polri dan Kementerian Pertanian melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Kegiatan ini dalam rangka sinergitas guna meningkatkan ketersediaan pangan. Polri menerjunkan 2 tim yakni Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta Popsivo-Polwan untuk perhelatan bola voli melalui event Bola Voli Pro Liga 2024. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita di Bekasi Utara. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita di Bekasi Utara. Wanita berinisial RN 34 tahun tewas dibunuh teman kencannya, Niko Yandri Putra 28 tahun di sebuah tempat kos di kota Bekasi. Jasad korban kemudian dibuang dan ditemukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, awalnya pelaku berselancar mencari teman kencan. Saat itu tersangka Niko memesan satu wanita di tempat kosnya di Jalan Raya Perjuangan, Kecamatan Teluk Puncung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Setelah berselancar, akhirnya tersangka menjatuhkan pilihannya kepada korban berinisial RN, yang saat itu mengaku bernama Karin. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa modus operandi pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu di mana pelaku mencekik dan menjerat leher korban dengan menggunakan tali sehingga meninggal dunia dan membuang mayat yang sudah dimasukkan ke dalam kardus dan dilemparkan ke sungai. Hal tersebut dilakukan setelah pelaku mengambil barang-barang milik korban berupa handphone maupun uang tunai sebesar Rp300.000. Untuk motif bahwa pelaku merasa sakit hati karena korban menghina dan mengancam dengan kata-kata kasar, termasuk kata-kata untuk mengancam akan memanggil abang-abangnya agar digebukin ataupun dianiaya oleh keluarganya. Dari hasil penyidikan lebih lanjut, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 buah ponsel, kalung warna emas, sepasang pakaian dalam milik korban, dan sepeda motor Vario putih. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana selama 20 tahun. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Tim Resmob Polres Sukoharjo berhasil mengamankan pelaku penusukan terhadap sopir bus batik Solo Trans yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit dalam konferensi pers menjelaskan bahwa pelaku adalah AR berusia 37 tahun, warga Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. AR nekat melakukan penusukan pada sopir bus BST dikarenakan merasa kesal telah dipepet bus BST saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Kartasura. Kapolres menambahkan bahwa sebelum diamankan, AR sempat berusaha kabur dan menghilangkan bukti-bukti dengan merubah cat sepeda motor miliknya serta membakar jaket yang ia kenakan dan mengubur pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan. Untuk mempertanggungjawabkan jawab perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Untuk motif penusukan itu tidak ada rencana, namun pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan bis itu menyerempet atau menyenggol sehingga keluar jalur, berarti motifnya kesal dan sakit hati. Untuk riwayat pelaku memang sudah pernah melakukan tindak pidana. Apa itu? Curanmor masuk, penipuan masuk. Setelah kurang lebih 9 tahun memakai narkotika jenis sabu, seorang pria 43 tahun inisial IM ditangkap polisi. Warga yang berdomisili di Desa Kedung Winagun, Kecamatan Klirong, Kebumen ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan sabu. Setelah kurang lebih 9 tahun memakai narkotika jenis sabu, seorang pria 43 tahun inisial IM ditangkap polisi. Warga yang berdomisili di Desa Kedung Wirangun, Kecamatan Klirong, Kebumen ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan sabu. IM ditangkap jajaran Satres Narkoba pada hari Minggu 17 Maret 2024 saat berada di pinggir jalan raya Desa Sitirjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasih Humas Polres AKP Heru Sanyoto saat konferensi pers mengungkapkan tersangka ditangkap saat mengambil paket sabu yang baru dibelinya. Penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening serta handphone Android yang digunakan untuk komunikasi agar mendapatkan sabu. Alhamdulillah, Sat Narkoba Polres Kebumen telah mengamankan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba di sabu-sabu, yaitu saudara IM yang telah diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 di pinggir jalan raya masuk Desa Sitirjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Kepada polisi, tersangka mengaku mengkonsumsi sabu sejak tahun 2015 silam. Bahkan dalam seminggu tersangka biasa mengkonsumsi sabu 2-3 kali. Tersangka membeli dari seseorang lalu mengambil di sebuah tempat yang disepakati bersama. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling lama 12 tahun penjara. Kasih Humas Polres Kebumen juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kebumen untuk benar-benar menjauhi narkotika, mengingat ancaman hukuman yang berat juga dapat merusak masa depan. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Penyidik Unit 3 Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel segera melimpahkan tahap 2 berkas perkara pengoplosan tabung gas LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg pada penangkapan yang dilakukan 27 Februari 2024 lalu. 3 tersangka masing-masing berinisial AK alias B, HE alias A, dan HD alias SE berhasil diamankan. Stop. Panit 3 Subdit 1 Tipit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel, Ibtu Anita mengatakan, ungkap kasus pengoplosan tabung gas LPG ini bermula dari adanya informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan.
Hasilnya dilakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka saat tengah mengoplos tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg di sebuah lahan kosong samping stasiun LRT DJKA Jalan Gubernur Haba Bastari Jakabaring. Peran ketiga tersangka AK alias B sebagai pelaku utama yang mengajak dan berkomplot dengan kedua tersangka lainnya HE dan HD untuk melakukan pengoplosan tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg. Berkas perkaranya bakal segera dilimpahkan bersama tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sejumlah barang buktinya disita diantaranya 100 buah tabung gas LPG 3 kg, 16 buah tabung gas LPG 12 kg, 1 unit timbangan, 70 buah segel warna kuning, 220 buah segel warna putih, 12 buah alat suntik, 250 buah karet rubber seal, dan 1 unit kendaraan roda 4 untuk operasional. Ketiga tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda maksimal sebanyak 60 miliar rupiah. Divisi Humas Polri menggelar konferensi pers terkait perkembangan laporan gangguan Kamtibmas yang mengalami penurunan sebanyak 132 kasus atau 6%. Dan berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Gangguan Kamtibmas per tanggal 24 April 2024 kemarin, secara umum perlu kami sampaikan tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 132 kasus. Atau 6,54%, yaitu pada hari Rabu 24 April 2024 sebanyak 1.885 kejadian dan pada hari Selasa 23 April 2024 sebanyak 2.017 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pertama pencurian dengan pemberatan, yaitu sebanyak 161 kasus. Pada urutan kedua ada tindak pidana narkotika sebanyak 145 kasus, kemudian disusul ketiga adalah curanmor sebanyak 57 kasus, dan kemudian keempat ada tindak pidana perjudian sebanyak 9 kasus. Kelima, pencurian dengan kekerasan curas yaitu sebanyak 16 kasus. Terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi per tanggal 24 April 2024 yaitu sebanyak 490 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 23 April 2024, ini sebanyak 540 kejadian, ini mengalami penurunan yaitu sebanyak 50 kejadian atau 9,26%. Dengan rinciannya sebagai berikut: dari jumlah kejadian 490 kejadian, korban meninggal dunia ada 40 orang, kemudian korban luka berat ada 40 orang, dan kemudian korban luka ringan yaitu sebanyak 490 orang. Pada kerugian materi ada sebanyak 1.3.250.000 rupiah. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.